Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lintang Fajin Arifa dengan NRP 2042211107 dari Departemen Teknik Instrumentasi ITS Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil kerja tugas saya dengan judul Effectiveness of Controlling Coagulant and Flocculant Dosage in Domestic Liquid Waste Based on Fuzzy Logic in IoT-based Wastewater Treatment Plant. Intinya pada judul ini saya mengangkat kasus untuk mengamati efektivitas untuk mengontrol dosis koagulan dan flokulan pada proses koagulasi dan flokulasi pada limbah domestik yang kemudian menggunakan bantuan dengan controller fuzzy logic dan diintegrasikan dengan IoT. Nah, untuk latar belakang atau alasan sendiri kenapa saya mengambil topik ini yaitu karena seiringnya dengan pertumbuhan manusia dan otomatis semakin banyaknya kegiatan, hal ini akan menghasilkan berbagai banyak sampah atau limbah. Salah satunya yaitu limbah rumah tangga. Nah, sebenarnya limbah itu sebelum dibuang harus kita olah terlebih dahulu. Salah satu salah dua proses pengolahannya yaitu proses koagulasi dan flokulasi, yaitu dengan menambahkan zat kimia bernama koagulan maupun flokulan. Namun, eh, berdasarkan kenyataannya, dan pada berdasarkan Permen LHK nomor 68 tahun 2016, harusnya eh, si limbah-limbah ini kan harus kita olah terlebih dahulu sebelum akhirnya kita buang ke seperti sungai gitu dan segala macam. Tapi pada kenyataannya proses ini mengalami banyak kendala. Misalnya dalam proses koagulasi dan flokulasi kita tidak dapat menambahkan dosis yang tepat sehingga parameter yang sebenarnya sudah ditetapkan dalam Permen LHK nomor 68 tahun 2016 ini tidak terpenuhi atau tidak tercapai, atau bahkan ketika kita salah dosis kita bisa saja hanya menambah-nambahi kotoran tambahan zat kimia gitu. Maka dari itu di sini saya ingin meneliti tentang bagaimana parameter-parameter yang harus dipenuhi sebelum limbah cair ini dibuang ke sungai atau pembuangan terakhirnya agar bisa tepat memenuhi kebutuhan, yaitu melalui utamanya dalam proses koagulasi dan flokulasi dengan penambahan zat koagulan dan flokulan. Nah, maka dari itu saya juga akan mengombinasikan dengan logika kontrol fuzzy logic dan sekaligus IoT. Apa sih tujuan dari penelitian ini? Yaitu untuk mendevelop dosis koagulan dan flokulan yang diperlukan dalam kontrol sistem untuk mengimprovisasi bagaimana efektivitasnya dalam proses koagulasi dan flokulasi dalam proses pengolahan limbah domestik, sekaligus untuk mengintegrasikan dengan IoT agar dapat diamati secara real time. Nah, maka dari itu, di sini saya menetapkan beberapa parameter yang harus dicapai oleh limbah air ini gitu. Maka dari itu, saya juga memerlukan sensor untuk mendapatkan data-data dari parameter yang itu tadi, yaitu diantaranya turbidity atau kekeruhan, selanjutnya pH, TSS, TDS, dan amonia. Kemudian saya juga menggunakan 5 aktuator, yaitu water pump, injection pump, mixer, VFD, dan solenoid valve. Nah, untuk sistem kerja dari alat ini sendiri yaitu awalnya parameter-parameter yang harus dicapai berdasarkan Permen LHK tadi, parameter yang harus dicapai agar si air ini dapat kita buang ke sungai dengan aman dan tidak mencemari lingkungan yaitu di antaranya pH, TDS, TSS, dan turbidity dan amonia. Yang kemudian nanti sensor-sensor ini akan mensensing atau mendeteksi parameter-parameter tersebut. Kemudian hasil pembacaan atau hasil datanya akan digunakan oleh fuzzy logic controller sebagai data masukannya atau inputnya. Setelah itu fuzzy logic nantinya dia akan bekerja sebagai otaknya yang kemudian dialah yang memutuskan berapa dosis dari koagulan dan zat flokulan tadi untuk diinjection ke pumpnya serta airnya. Jadi terdapat limbah cair yang kemudian nanti di limbah ini nih harus kita tambahin
dosis koagulan dan flokulan yang tepat sekaligus air. Nah, itu kan diinjeksi tuh dari dosis-dosis tadi. Dosisnya kan diinjeksi. Nah, agar dosisnya tepat ini, fasiologiknya yang memutuskan dari berdasarkan hasil pembacaan data dari sensor-sensor tadi. Kemudian setelah dosisnya sudah ditetapkan dan sudah diinjeksi, air dan zat koagulan dan flokulannya, kemudian selanjutnya akan dimixer. Di mixer ini pun kemudian proses berjalan. Yang hasilnya nanti harusnya muncul endapan atau vlog-vlog. Nah, kemudian setelah proses selesai, eh, didapatkan hasil air olahan yang harusnya sudah memenuhi standar ya. Kalau sudah memenuhi standar, maka air ini akan berlanjut ke tank selanjutnya karena setelah proses flokulasi dan koagulasi pun sebenarnya masih ada banyak step-step lain ya. Maka dari itu, dia akan dialirkan dari tangki satu ke tangki yang lainnya menggunakan solenoid valve. Dibuka gitu. eh, Bukaan tangkinya agar dia berpindah tempat. Gitu. Nah, kemudian di sini juga ada flowchart. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu kalau misalnya parameternya sudah sesuai, maka tangkinya, maksudnya airnya sudah bisa berpindah tangki. Tapi kalau misalnya parameter-parameter pH amonia, turbidity, TSS, TDS belum sesuai dengan standar, maka lagi-lagi parameter-parameter tersebut akan dibaca datanya oleh sensor dan kemudian datanya akan dikirim kembali ke fuzzy logic controller dan injeksinya fuzzy akan memperkirakan dosis yang tepat, kemudian diinjeksi lagi dan proses akan berulang begitu terus hingga parameternya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh permen LHK tadi. Nah, kemudian di sini juga ada ditampilkan interference fuzzy atau logika pikir dari fuzzy yang terdiri dari berbagai macam kondisi sensor ya, mulai dari misal kondisi untuk sensor pH ada asamnya berapa, normalnya berapa, basanya berapa, kemudian sensor-sensor seperti TDS rendahnya berapa, normal tingginya berapa, sehingga dalam kondisi-kondisi misal rendah, normal, tinggi, maka aktuatornya tuh harus mati kah atau bergerak terbuka sedikit atau terbuka penuh dan lain-lainnya. Hal ini juga sudah saya lampirkan dengan lebih lengkap pada link berikut. Berikut untuk penjelasan saya mengenai konsep tugas ini. Semoga dapat memberikan insight yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.